I'll be back. Kalau Anda ingat sama film Terminator, pasti tahu sama quote-nya Om Arnold Schwarzenegger ya. I'll be back, dia pakai motor ini di film Terminator itu. Dan ini adalah Harley Davidson Fat Boy. Ini adalah yang model year 2024, dia pakai mesin Milwaukee 8 114. Nanti akan berganti, mungkin di tahun ini ya, tapi belum tahu kapan. Tapi sementara kita menunggu unit yang baru datang, kita akan melihat Fat Boy yang satu ini. Ini dijual di Indonesia dengan harga 750 jutaan. Dan kalau Anda penggemar Harley, mungkin ini adalah salah satu pilihan Anda. Karena menurut Harley Davidson Indonesia ini adalah salah satu backbone mereka. Jadi sekali datang banyak yang habis. Hanya karena itu tadi, salah satunya adalah film Terminator itu. Kita akan cobain motor ini. Bagaimana rasanya buat harian. Ini adalah salah satu tipe cruiser mereka. Dan nggak usah lama-lama lagi, kita bahas sedikit motornya. Langsung kita cobain. Yuk. Secara tampilan dia masih kelihatan seperti andalannya si Bang Terminator. Dari dulu tampilannya nggak terlalu jauh beda, sampai yang modern ini pun dibikin sama, jadi heritage-nya itu masih kelihatan banget sesuai sama desainnya. Di depan forknya gede banget dan lebar karena memang mengakomodir ban yang lebar. Dia julukannya memang Fat Boy, jadi gemuk banget kelihatannya di depan dan di belakang pakai ban yang super lebar. Bayangkan di depan itu bannya 160 dan di belakang lebarnya 240 mm, luar biasa. Jadi kalau lihat dari belakang dan dari depan, ini motor lebar bener. Baik dari forknya maupun dari bannya. Pokoknya luar biasa banget. Yang di depan ini, yang 2025, mungkin nggak terlalu jauh beda tampilannya ya. Mungkin nanti hanya skema warna aja. Karena kalau ngelihat dari gelagatnya Harley, mereka melakukan peremajaan itu setiap 5 tahun. Jadi kalau belum 5 tahun mungkin belum terlalu banyak perubahan. Nah yang 2025 ini nanti mesinnya akan ganti. Tapi yang ini itu mesinnya konfigurasi V-twin seperti biasa. Dia kapasitasnya 114 dan atau sekitar 1800-an cc ya. Tenaganya 94 daya kuda dan torsi 155 Nm. Yang disalurkan ke belakang pakai belt, itu khas banget Harley. Dia punya konfigurasi knalpot langsung dua ke belakang, dan mesin ini halus. Nanti kita akan cobain suaranya. Tapi dari mesin ini ternyata konfigurasi remnya itu lucu karena di depan hanya pakai single disc brake walaupun gede banget. Di belakang juga ada disc brake juga, dan kita berharapnya double disc brake ya. Makanya kalau Harley itu mungkin ngeremnya nggak terlalu luar biasa pakem, tapi cukuplah buat menghela motor yang bebannya luar biasa. Dia beratnya itu berat kosongnya 304 kg, atau setelah diisi semua dengan bensin full itu bisa sampai 317 kg. Jadi bensin fullnya hanya satu di sini. Dia tutup tangkinya cuma satu, tapi gede banget tangkinya. Dan kalau kita lihat, dia punya instrumen yang masih dipertahankan di atas tangki. Dia hanya ada kecepatan doang, tapi dia sudah mulai modern karena Anda nggak perlu nyolok-nyolok kunci lagi di sini. Kuncinya cukup Anda kantongin dan tinggal pencet tombolnya ini, dia bisa langsung hidup. Lalu di sini ada satu tampilan digital di bawah tampilan analog ini. Itu ya hanya beberapa tampilan aja seperti odometer, dia ada trip meter 1, trip meter 2, trip A, trip B, terus juga ada jam dan ada takometer. Jadi takometernya digital, bentuknya angka gitu ya. Sementara dia tombol-tombol masih khas juga Harley. Jadi di sebelah kanan ini ada tombol engine cut off, lalu ada starter yang di atasnya ada hazard, dan di bawahnya ini tombol yang gede ini adalah sen. Jadi sennya kalau Harley itu kanan dan kiri ya. Jadi kalau yang kanan
ke kanan, yang kiri, yang tombolnya di kiri. Dan dia sennya kalau lagi belok, selesai belok dia akan mati sendiri. Jadi auto off gitu ya. Di sebelah kiri ada tombol klakson, ada tombol lampu jauh, lampu dekat, dan ada dim ya di sebelah kanan ini kalau dikebawahin dim. Terus di bawah ini ada tombol cruise control. Lalu di atas ini ada tombol, di atas klakson ini tombol buat akses MID. Ya bukan MID ya, trip meter tadi ya, buat ngenolin trip meter, trip A, trip B. Jadi ya fiturnya hanya itu saja. Ya kita cobain aja. Duduk di atas Harley Davidson Fatboy ini, dia punya jok yang sangat rendah. Dia cuma 675 mm, jadi Anda kalau nggak setinggi saya pun pasti sangat nyaman duduk di HD Fatboy ini. Apalagi joknya lebar dan dia pendek banget pokoknya deh. Tapi ya itu, karena pendeknya itu, dia juga punya ground clearance yang sangat pendek, cuma 125 mm, sehingga kalau ketemu polisi tidur, harus hati-hati supaya nggak gasruk di sasis bawahnya. Sayang kan kalau gasruk. Terus di depan juga footpacknya lebar banget, dia forward control dan semuanya ada karet, jadi enak buat diinjak. Sementara buat pembonceng, ada ya jok yang nggak terlalu lebar ya sebenarnya ya. Dan ada, sudah disiapin footstep di sini. Oh ya, by the way, ini juga ada aksesori untuk mencegah kalau motor jatuh supaya nggak terlalu banyak lecet. Ada crash bar di depan. Dan kalau buat duduk di atas ini ya memang jadi berasanya seperti Bang Terminator ya. Tinggal bawa shotgun di sini. Oke, sekarang kita coba hidupin. Kunci sudah di kantong. Tinggal pencet tombol kill switch untuk di on dan jadi untuk knalpot yang standar ini suaranya juga sangat halus. Mesinnya HD banget ya. Ya, red line-nya di sekitar 5000 rpm. Coba kita lihat sekarang rpm-nya. Sekitar 5000 rpm. Oke, saya pakai riding gear dulu, kita jalan-jalan. Jadi ini rasanya jadi Terminator. Ya memang Harley Davidson Fatboy ini semuanya serba ngangkang ya. Kaki ngangkang, forward control, setang centang, waduh lebar semuanya, serba lebar. Ban lebar depan dan belakang, bayangin aja pelek depan itu lebarnya 4,5 inch dan bannya itu 160. Jadi walaupun Fatboy ini punya rangka dan mesin yang mirip-mirip sama saudaranya ya Ultra ya, apa namanya, semua yang glide gitu. Dia mirip-mirip, tapi ini adalah softail ya. Jadi di belakang dia kelihatannya aja rigid. Jadi armnya itu bentuk segitiga gitu, padahal sebenarnya di tengah-tengahnya ada shock breaker di bagian atas. Jadi ini ada suspensinya. Dan rasanya dibanding dengan saudara-saudaranya, nah secara mesin sih ya mesin 114 Milwaukee itu mirip-mirip lah ya rasanya ya, dengan teknologinya yang paling baru, tapi tetap rasanya rasa Harley. Jadi konfigurasi crankcase-nya masih sama, crankshaft-nya juga sama, jadi suaranya juga suara Harley, tapi mesinnya halus karena knalpotnya knalpot standar. Kayak gini lah kira-kira suara mesinnya ya. Itu padahal tadi agak digeber dikit loh ya, nggak terlalu dengeran suaranya. Tapi kalau Anda ganti knalpot, wah baru dah tuh suaranya menggelegar ya semuanya. Jadi wajar kalau Terminator itu dibikin dengan settingnya adalah Amerika, karena kalau settingnya Jakarta, kesian Terminatornya macet seperti ini.
nggak bisa jalan ngebut, nyalip juga terbatas ya, karena ini saya mau masuk ke sini aja pasti nggak masuk sih. Stangnya aja lebar banget. Jadi di motor ini memang paling lebar adalah stangnya, karena di belakang nggak ada apa-apa kan, nggak ada bagger, nggak ada box apapun. Dengan di bawah ada apa ya, crash bar juga, dia tidak selebar stangnya. Jadi ya memang pada saat nyelip-nyelip ya kan, macet-macet seperti ini yang diperhatikan memang stang aja. Masih bisa sih nyelip-nyelip seperti ini ya kan, masuk, oke. Begitu ketemu jalan lurus, enak banget rasanya ya, stabil banget rasanya, karena kaki-kakinya yang lebar dia. Ban depan aja 160, ban belakangnya 240, luar biasa. Tapi memang dia tidak terlalu tebal bannya, karena supaya ban bagian bawahnya itu tidak kotak ya Mas Bro. Kalau kotak kan susah beloknya. Jadi buat miring-miring seperti ini, wow, motornya masih enteng banget loh sebenarnya ya kalau udah di atas motor ya. Karena stangnya juga lebar, jadi Anda kontrol motornya juga enak gitu loh. Dan ini agak-agak beda sama yang lain ya. Motor ini stangnya rendah dan agak maju gitu loh. Jadi buat saya, mungkin kalau Anda tingginya seperti saya 185 cm dan lebih tinggi lagi, mungkin enak-enak aja karena tangan agak panjang ya, jadi masih agak menekuk gitu. Tapi kalau buat Anda yang nggak setinggi saya, mungkin rasa aja stang ini agak jauh untuk dijangkau dan lebar lagi ya. Jadi posisi duduknya mungkin jadi agak menunduk gitu. Jadi mungkin bisa ganti stang yang lebih dekat dengan Anda, jadi posisinya jadi lebih santai lagi gitu. Tapi posisi duduk standarnya ini sih Terminator banget ini. I'll be back. Ya. Hasta la vista baby, ya kan. Jadi motor ini buat sendiri enak banget. Suspensi oke lah, depan suportif, empuk. Tapi yang belakang aman, bisa disetel. Jadi kalau saya senengnya ya dengan motor yang beratnya siap Anda pakai itu 317 kg. Saya senangnya pakai settingan suspensi yang paling empuk sebenarnya. Itu enak banget buat riding sendirian. Jadi ketemu jalan Jakarta yang banyak lubangnya kayak gini nih, wah itu enak banget rasanya. Tapi kalau buat boncengan memang terlalu empuk ya, terutama kalau Anda bobotnya agak-agak bongsor kayak saya gitu ya. Mungkin kalau bobotnya berdua udah di atas 150-160 kg, rider sama membonceng mungkin jadi shock breaker belakang berasa tuh agak jedek gitu pas lagi ketemu polis tidur ya. Apalagi motor ini ceper banget, jadi nggak bisa main ambil aja polis tidurnya terus ngayun gitu ya, nanti berpotensi mentok Mas Bro. Sayang bagian bawah langsung sasis ya, kecuali Anda pasangkan seal plate lagi, skid plate-nya melindungi sasis jadinya. Oke lah kalau itu. Tapi kalau saya sih memang sukanya empuk, supaya hamstring nggak ketarik. Karena ini forward control ya, jadi posisi duduknya santai banget. Tapi dia stangnya juga agak maju gitu loh, jadi ngangkang tapi gimana ya, posisi badannya jadi nggak terlalu santai gitu, agak maju ke depan. Seru banget ya. Apalagi ngebayangin ya si Bang Terminator bawa shotgun di sebelah sini, waduh, kayaknya gagah banget gitu ya nggak? Cuman kalau Terminator di Jakarta ya gitu, lagi pegang shotgun harus ganti gigi, ngopling ya kan, ribet nih kayaknya. Dan kita nikmatin ya Jakarta macet-macet seperti ini ya. Dan bikin kaget ya sebenarnya ya, mesinnya nggak terlalu panas rasanya di antara kedua paha saya ini, walaupun nggak bisa dibilang dingin juga. Nah ini kayak gini nih, takutnya sebelah kiri kan ada engine guard ya, ada
ada crash bar, itu takutnya dia kena dengan trotoar, karena kalau trotoarnya tinggi berpotensi kena tuh di samping sebelah kiri itu. Terus apalagi footstepnya kan model forward control yang lebar ya, lebar dan panjang, itu berpotensi juga keserot sama trotoar, sayang Mas Bro. Jadi kita ikut, kalau lebar masuk, kalau sempit ya sudahlah, kasih yang lain aja masuk duluan, nggak apa-apa. Oh ya, balik ke hawa mesin ini sih, sayangnya nggak ada petunjuk temperatur di sini, tapi masih tolerable ya. Untuk mesin 1800 cc, air cooled, nggak ada radiatornya, ini ternyata masih cukup tolerable buat dikangkangin mesinnya. Kayaknya tangki yang besar ini dia 18 liter, itu cukup bisa menahan hawa panas, dan kemungkinan ada beberapa aksesori yang bisa menahan hawa panas di bawah sini. Jadi kayak ada kayak sirip gitu. Terus mungkin bisa dipasangin fan juga supaya ada heat managementnya, ketarik ke belakang, nggak naik ke atas. Ya itu aja sih mungkin ya kalau buat di Jakarta ya. Karena ya enaknya sih motor ini buat San Mori ya kan, yang minggu pagi masih dingin, nggak terlalu macet. Nah itu enak tuh. Tapi kalau buat macet-macet kayak gini nih, anget juga sih, walaupun nggak panas-panas banget ya. Ini udah lumayan nih berhenti nih. Oke, secara handling motor ini memang perlu apa ya, belajar ya. Karena motor 317 kg dengan apa ya, motor yang lebar dan radius putar yang nggak terlalu kecil, jadi lumayan jauh dia muternya. Jadi kalau lagi putar balik agak-agak hati-hati supaya bisa mengontrol motor dengan baik. Apalagi setangnya lebar dan jauh ke depan ya, jadi bawa motornya juga model body out dan wah ke depan gitu ya. Seru sih, seru. Motor ini memang bukan buat harian kayaknya ya kalau di Jakarta ya. Tapi kebayang kalau buat riding jauh sih mungkin lumayan enak. Cuman lebih enak lagi sih kalau stangnya agak tinggi ya, jadi posisi riding jadi lebih santai. Tenaga sih nggak usah diragukan lah ya. Khas Harley ya, getarannya, suaranya ya seperti inilah. Dia bukan tipe mesin yang menjerit ya, karena red line-nya aja nggak nyampe 6.000. Tapi nih gigi 4 1500 rpm 50 km per jam buat cruising begini nyantai, enak. Ya inilah ciri khasnya dia ya. Torsinya besar sekali. Tenaganya nggak nyampe 100 tapi torsinya 155. Jadi memang ini motor torsi sekali. Nah kalau udah kayak gini, kita kayaknya diem aja nih. Tapi bisa kayaknya masuk. Oh dia mepet ke kiri, nggak apa-apa, kita ke kanan kalau gitu. Masih bisa nyelip lagi. Motornya di nimble tapi nggak bisa dibuat nusuk-nusuk ya, jadi melambung-melambung beloknya. Seru sih, seru. Asal ada celah bisa masuk ya, it's okay ya kan. Lagi pula kita masih boleh kan di sini lane splitting ya. Jadi motor ini duduknya rendah sekali, Anda pasti nyampe kakinya. Cuman memang buat bergerak di parkiran harus ini ya, mungkin nyari feeling dulu ya. Karena buat mundur agak berat memang. Kalau maju kan bisa pakai mesin. Motor ini belum ada gigi mundurnya. Jadi kalau cari parkiran mungkin yang agak-agak nanjak gitu nggak apa-apa, karena mundurnya tinggal dimundurin gitu aja. Tapi kalau parkirannya turun jangan ya Mas Bro ya. Jadi mendingan kita cari parkiran yang mungkin nanjak gitu ya, tinggal masuk gigi dia aman. Soal tenaga
Ya sudah pasti powerful, torsinya sangat melimpah. Tapi bensinnya itu lagi-lagi ya, kita nggak sempat ngukur motor ini, hanya beberapa hari di tangan kita, dan ya untuk mesin 1800 cc ya standar lah ya. Oke lah, nggak usah mikirin bensin. Dan macet, jadi kalau macet gini udah kita terima saja nasib di sini aja. Ya buat macet-macet tadi cukup berasa ya hawa hangat di bawah tangki ini. Tapi begitu jalan sih ya ada angin, jadi panasnya nggak terlalu terasa. Jadi hangat-hangat aja di bawah tangki ini. Rasanya di bawah paha juga hangat-hangat aja. Nah yang asik sih ya, ini grip gasnya, handle-nya itu enak banget dipegang. Apalagi pakai sarung tangan ya, dia nggak terlalu keras, dia cukup empuk. Dan di bawah itu, di footstepnya itu ada karet. Jadi karetnya itu juga seperti bantalan mas bro. Jadi kaki kita tuh rasanya kayak ada shock breakernya gitu di footpacknya itu. Ya memang diutamakan mungkin di sini kenyamanan ya. Vibrasi mesin sih tidak terlalu kenceng ya, karena mungkin sudah jago ya insinyur Harley buat mendevelop mesin yang vibrasinya lebih minim. Jadi pada saat riding pelan seperti ini ya rasanya biasa aja gitu, nggak yang terlalu mengguncang begitu getaran mesinnya. It's okay. Tapi begitu dibetot, nah itu agak berasa tuh dorongannya ya, terus raungan mesinnya itu berasa banget. Nah sama kalau belok-belok, memang motor ini nggak bisa diajak belok patah karena harus melambung-melambung mengingat bannya yang sangat lebar tadi. Kalau sudah punya mindset itu sih, belajar sebentar aja harusnya sudah bisa menghandle motor dengan baik ya. Nah ini pada saat berhenti seperti ini nih, agak susah netralin giginya. Ada beberapa kali aja yang bisa, wah netral, ternyata kalau dicoba-coba terus berapa kali sih kelewat ya, satu kedua gitu. Nah ketemu jalanan seperti ini nih, nggak terlalu panas, banyak pohon, nggak macet. Nah ini baru enak nih naik ini. Oke, itu tadi hasil kita jalan-jalan naik Fatboy ini. Jadi pengalaman seru ya, ngerasain jadi Terminator. Bagaimana rasanya, gagahnya motor ini. Dia pendek, lebar, jadi kelihatannya kekar sekali. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kita kembali ke markas.